luar biasa. Pak, ini dari cara Bapak untuk Instagram Live ini udah kelihatan mental juaranya, Pak. Woi. Iya, iya. Terima kasih ya, Pak. Wah. Sama-sama. Sehat ya, Pak? Wih, Sehat. sehat selalu ya. Orang selalu mengajarkan 6 AW3 ya. Saya selalu ikut tuh Iya. Pak AW3. Pak Andri, Iya, teman-teman iya, ini sudah tidak sabar nih Pak mendengar sharing langsung dari Bapak ya. Pak Andri, Iya, boleh iya, kalau iya, saya iya. tadi lagi flashback sebentar ya dengan pengalaman Ya, hidup Bapak. Bapak. Pengalaman Ya, Bapak, nyantai aja. pengalaman hidup Bapak itu saya sangat kagum ya. Tadi saya ceritakan Pak Andri pernah menjadi aktor laga di Taiwan ya Pak ya, betul ya? Iya, Dan betul. kembali ke Indonesia itu langsung turning menjadi pengusaha kata-kata motivasi ya Pak ya. Harvest Cup Iya. yang ketika itu langsung booming hingga ke mancanegara ya, tidak hanya Indonesia, bahkan Iya. Singapura dan Malaysia itu termasuk Malaysia. juga yang pemesan ya. Wow, luar biasa Iya, sebagai betul, pengusaha. betul. Hingga Betul, akhirnya betul. saat ini sudah 20 tahun lebih ya Pak menjadi motivator Iya. number one Indonesia. Iya. Pak Andri, boleh di-sharingkan nih Pak ya, kunci suksesnya dari perjalanan hidup Pak Andri, karena itu bukan perjalanan yang singkat ya Pak ya, tapi Iya. grafiknya tuh selalu naik ya. Silakan Pak, boleh di-sharingkan Ya, pengalamannya. sesuai dengan judulnya tuh, mindset. Ya. Jadi Yes. semua kembali kepada mindset kita. Dan Mindset tentu ya. waktu itu, waktu mulai usaha, mana ngerti ABCD-nya bisnis itu loh. Tapi setelah melewati proses ini, kok suaranya agak berisik ya, teman-teman yang di luar ya. Mungkin di soundnya dimatiin ya, teman-teman. Teman-teman. Oh ya, boleh teman-teman mungkin soundnya dimatikan, ya. Nah ini yang bersih. Jadi Oke. setelah lewat proses sekarang ini, baru tahu bahwa sebetulnya kehidupan ini loh, menjanjikan kesempatan sukses bagi siapa saja. Itu yang utama. Jadi kalau secara alami, kehidupan ini menjanjikan kesempatan sukses bagi siapa saja, termasuk kita semua. Nah itu mindset kita nih loh. Oh ternyata sukses itu milik setiap orang. Yes. Maka lahirlah satu filosofi, success is my right. Wow. Sukses adalah hak saya, hak Anda, dan hak siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Setelah lewat loh ini ya. Jadi sebelum lewat nggak ngerti. Sebelum lewat hanya tahu bahwa saya berusaha, saya harus berhasil merubah nasib saya yang miskin menjadi lebih baik. Itu aja. Nah berarti bahwa manusia siapapun kita yang dibutuhkan adalah energi spirit fighting. Fighting spirit. Fighting spirit atau passion. Keinginan, kemauan untuk merubah sesuatu. Nah, kemauan ini penting banget. Nah, kalau sekarang dengan pengertian hari ini ya jauh, sudah ada punya perangkat, sudah punya alat tentang pola pikir. Bahwa betapa pentingnya mindset. Kalau saya merasa bahwa saya mau rubah nasib saya mau berjuang dan saya mau berhasil, nah itu kemenangan udah. Sebelum berjuang sudah punya mental untuk menang. Ya. Wah, nah, senjatanya itu berarti pola pikir dan mindset. Ya, maka waktu saya pulang dari Hong Kong, dari Taiwan, hanya punya ide. Punya ide, kartu ucapan, dan berpikir kalau kartu ini bisa dinikmati oleh para pelajar, kata motivasi, wah itu kalau bisa 1 juta lembar, berapa untung saya? Mikirnya udah tinggi banget, mimpi, ngayal. Ternyata setelah proses bertumbuh, setelah sukses kita, ternyata mindset number one. Pola pikir number one. Dan waktu itu mimpinya tinggi. Wah, akan begini, begitu. Khayalan tinggi. Itu dibutuhkan. Yes. Tanpa mindset yang sehat, tanpa mindset yang kuat, tidak mungkin bisa berhasil. Wow. Jadi pasti semua di dunia ini, apa saja, baik yang abad-abad lampau seperti
KFC lah, McD lah, sampai sekarang ya pengusaha YouTube lah, seperti Jack Ma dan lain sebagainya, yang anak-anak muda sekarang yang online, sama. Jika mereka tidak punya kepercayaan dan keyakinan, mindsetnya untuk sukses, tidak punya kreativitas, nggak akan berhasil. Semua karena mindset. Termasuk, ya, terusin, apalagi. Ya, menarik sekali Pak ya. Nah, anak muda sekarang ataupun orang-orang yang mau jadi pengusaha gitu ya Pak ya, di awal mungkin tadi Pak, punya sebuah mindset cita-cita yang tinggi gitu Pak ya. Tapi banyak pernyataan sekarang nih Pak ya, anak muda sekarang dan juga pengusaha itu banyak yang kemudian di tengah jalan menjadi rontok gitu Pak, dibandingkan dengan eranya seperti Pak Andri yang pernah alami ya, dan sesukses. Ini bagaimana Pak, supaya konsisten punya mindset tadi? Saya kira memang perbedaan dulu sama sekarang. Anak-anak sekarang ini hidupnya minimal dalam 10-20 tahun nih. Kalau sekarang Anda umur 30. Minimal tahu, ini kan abad milenial. Jadi umur lahir tahun 2000 sampai sekarang 20 tahun, lalu lahirnya tahun 90-an. Itu belum mengalami pelayanan teknologi yang canggih. Dilayani oleh kemudahan yang tidak terlatih, sehingga mental, pola pikir itu lebih banyak gampangi, bahasa Jawanya itu. Betul Pak. Gampangi, nggak ada ini ya itu aja, nggak itu ya ini. Jadi gampang hilang, gampang pergi. Padahal dibutuhkan konsistensi. Konsistensi bahwa ini terus. Lah karena gampang, online sumama, saya jual A, sepi, ganti aja B gagap, ganti C. Nah kalau zaman dulu mana ada gampang seperti itu. Kita harus betul-betul menekuni apa yang jadi keyakinan kita. Lah kalau saya punya keyakinan, umpama saya jual barang satu di online, kok sepi ya seminggu ya, 2 minggu kok sepi ya, sebulan kok sepi ya, belum tentu bulan kedua sepi. Lah punya nggak mindset untuk bertahan, mencari jaringan baru, mencari cara baru, mungkin iklan di Instagram, mungkin iklan di sosial media yang lain, memungkinkan orang kenal. Jadi kalau sebelum punya posisi, sabar, ulet, tahan lagi, sampai mencapai satu perkenalan. Karena belum ada branding belum ada, orang belum merasakan produknya, ya nggak tahu. Maka kalau kita punya keuletan yang beda, saya zaman waktu kartu udah jadi, naik motor, keliling satu kota satu toko ke toko, nawarkan ini produk baru, kata-kata motivasi, dikenal orang akan bagus begini-begini, kartunya begini, nggak dianggap ini apa, kartu apa ini, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Frustasi, bangkit, besok kenalkan ke toko, supermarket, nggak ada laku, nggak ada yang mau. Nah disitulah terjadi perang batin, down atau terus. Tapi suara hati saya waktu itu jalan terus, sabar. Ternyata ada satu toko yang beli. Satu toko yang beli, langsung mindsetnya muncul. Jika ada satu orang yang beli toko, berarti ada 2 toko yang beli. Nunggu. Di toko itu nunggu tiap hari, ada nggak yang beli kartu. Megang aja udah seneng. Nggak ada yang beli, nggak ada yang pegang. Pulang rumah, frustasi. Besok nunggu lagi. Ada juga anak yang beli. Malah pola pikirnya, kalau ada satu anak yang beli satu kartu, berarti ada anak kedua. Nah, mindsetnya itu naik ke atas. Yakin sekali nih. Jalan. Nggak taunya bulan-bulan berikutnya terus terjadi. Dan bahkan terjadi ledakan. Sampai terkenal nama Harvest tadi. Sehingga dalam waktu singkat, 2-3 tahun ya, nasib saya langsung berubah total. Sampai ke luar negeri. Singapura. Oh iya, udah kemana? Kan banyak pekerja-pekerja di Singapura. Ya, karena saya juga termasuk waktu dulu kecil Pak, penikmat kartu Harvest Pak. Itu kalau beli iya.
bagus ya, dengan harga Bagus. yang lebih eksklusif tapi hasilnya jauh lebih ini Pak Iya. ya. Dan menarik sekali ya, Pak. Berarti kita ini perlu punya suatu keyakinan yang begitu kuat ya, Pak ya. Karena keyakinan inilah yang akan membuat kita bisa konsisten tadi ya. Jadi mungkin Iya. anak-anak sekarang itu keyakinannya yang kurang tadi, Pak ya. Mental bahwa ketika ada satu titik cerah saja gitu ya, itu akan menjadi pintu pembuka yang lainnya. Ataupun kalau saat ini Iya. belum, saya yakin besok kalau saya coba pasti akan ada ya. Sementara orang Iya. udah membuat untuk tumbang ya Pak ya. Karena kalau saya waktu itu lemah, aduh, nggak ada yang cari, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu gagal, saya buyar. Tapi enggak, passion tadi bahwa orang belum mengenal. Jadi seringkali nulis di buku harian, Andri, sabar. Andri, sabar. Nulis sendiri, sabar. Nah, muncul kesabaran, tahan. Apa tuh tahan, terjadilah. Nggak taunya terjadi ledakan produk tadi, meledak. Nasib langsung berubah. Maka buat teman-teman yang coba usaha hari ini, belum mengalami kemajuan, tetap cari cara dan menganalisa produknya. Karena apapun yang dijual yang penting adalah produk, bukan sistem. Produk. Kalau produknya ada, cari sistem yang bagus. Sistemnya bagus, produk nggak bagus, percuma. Jadi pertama produknya harus bagus. Baru lari ke sistem. Kalau produk ada, sistem apa? Kalau sekarang ini istilahnya online lah. Gampang banget. Tinggal cari strategi. Online itu dari itu ke itu aja. Muter-muter ke situ terus. Tapi kalau produknya nggak bagus, nah produknya harus bagus dan keyakinan. Keyakinan harus bagus. Dan harus berpikir bahwa hari ini sukses, belum tentu besok sukses. Terus kita gulung ke atas. Gitu. Nah, ini juga salah satu kata-kata motivasi Pak Andri yang paling nancep nih Pak di pikiran saya, karena Bapak itu kan banyak menulis kata-kata motivasi ya, termasuk buku yang banyak menjadi bestseller. Itu ada kata-katanya nih soal inspirasi ya, saya kutip, yaitu bicara tadi yang Bapak katakan ya, sukses dan gagal itu tidak ada yang abadi ya, Bapak pernah nulis itu. Iya. Baik sukses ataupun gagal, kita hadapi semua dengan kekayaan mental. Wah. Kekayaan mental ini Pak, bagaimana supaya kita ini bisa punya yang namanya kekayaan mental ya, untuk nantinya bisa sikap seorang juara Pak? Ya karena sukses hari ini tidak mewakili besok kita akan sukses lagi. Gagal hari ini tidak menentukan besok akan gagal lagi. Jadi dibutuhkan apa? Memoles diri. Jadi kalau pasangan kata-kata sukses hari ini tidak berarti besok akan sukses lagi. Maka dibutuhkan memoles diri. Terus moles diri. Dan target yang tinggi untuk diraih. Nah, kalau hari ini gagal juga sama. Butuh belajar diri. Jadi semua menang kalah, gagal sukses merupakan satu pendidikan. Maka terutama hari ini anak-anak muda bikin online, saya paling tidak percaya online. Maksudnya gimana Pak? Sukses ini saya di online berapa tahun, ya baru 6 bulan omset naik tinggi, saya nggak percaya besok akan naik lagi. Jadi bagaimana supaya kalau saya nggak percaya, buktikan percaya. Buktikan. Nah kalau buktikan berarti dibutuhkan effort, pembelajaran yang lebih tinggi karena produk yang terbaik hari ini belum tentu nggak ditiru. Hari ini Christine bikin satu kopi kacang hijau, wah top, nggak tahu dalam waktu singkat terkenal namanya, merek ABC, top. Ingat, minggu depan ada yang niru nggak satu, bisa bareng-bareng niru semua. Barang cuma gitu aja kok. Besok niru harga lebih murah, lebih enak, mati sebentar. Nah, maka saat kita sukses, super hati-hati. Online tidak bisa dipastikan tetap. Kalau tidak dipastikan tetap, bagaimana Pak? Pastikan tetap.
Tidak bisa dipastikan tetap. Loh ya pastikan tuh, Anda pastikan. Saya pastikan. Seperti kata-kata gini, saya bikin ya. Tidak ada jalan rata untuk sukses. Bagaimana jadi Pak kalau nggak ada jalan? Kamu ratakan jalannya. Tidak ada jalan rata, berarti jalan sukses itu terjal. Ratakan. Pakai apa? Ya kerja keras, belajar, inovasi, sistematis, cari lagi baru. Sehingga kalau saya hari ini mencapai keberhasilan yang bagus, ingat, belum tentu besok. Maka saya harus memoles diri saya terus, supaya apa yang saya peroleh tadi panjang. Maka dibutuhkan kesadaran akan adaptasi. Besok-besok, minggu-minggu depan, bulan depan, bisa ada pesaing. Maka bikin second brand, inovasi produk baru, supaya mendukung kekuatan ini akan naik terus. Kalau produknya kuat, produknya terpoles, lalu sistemnya lebih bagus, brandingnya ada, dilayani dengan cara baru, apa ini online gampang, tinggal diolah-olah gitu, akan kuat. Dengan catatan tadi loh, saya tidak percaya besok kalau saya akan sukses. Kalau saya cuma percaya bisa sukses, saya leha-leha. Karena di dalam online, tiap hari, saya kira ya, jutaan anak-anak muda, jutaan tiap hari ya, mencari cara jualan di online. Lah kalau saya merasa mantap, kalau zaman dulu enak. Buka di toko yang paling strategis, paling pojok, paling gede, murah harganya, saya bisa lama karena punya tempat. Lah kalau online di mana aja bisa kok. Online itu di mana saja bisa buka dan kapanpun bisa. Maka bagi yang kuat sekarang hari ini Anda mulai belajar online, kalau ada kebetulan posisi bagus, jangan berleha-leha. Tidak ada yang tetap di bumi ini. Pastikan Anda yang pastikan untuk sukses. Tapi sebaliknya, kalau hari ini Anda mundur, nggak maju-maju, ingat, tidak ada besok itu gagal lagi. Belum tentu gagal. Panasi lagi, cari cara lagi, bangkit lagi. Yang gagal minta bangkit, yang sukses hati-hati gagal. Yang sukses akan naik ke atas, yang gagal tidak turun, sama juga akan berusaha naik ke atas. Wow. Menarik Pak Andre ya. Jadi terus memoles diri Pak ya, terus inovasi ya, dan pastinya itu berakar dari sebuah mindset keyakinan yang harus kuat ya Pak ya, mental ya, tidak mudah menyerah tadi Pak ya. Dan terutama sekali kondisi sekarang ini kan new normal ya Pak ya. Orang banyak yang bingung, bertanya-tanya suatu perubahan yang harus diadaptasikan. Sebenarnya ini merupakan suatu peluang juga Pak ya, karena bicara semua orang mengalami gitu Pak ya, krisis itu semua orang mengalami. Kalau mungkin ada sobat inspirasi yang merasa, aduh saya nih yang hidupnya lagi gagal gitu Pak ya, justru kalau menurut saya new normal ini Anda jangan merasa gagal. Semua orang boleh dikata yang kaya pun, yang lagi berhasil pun sama-sama kondisinya saat ini lagi sama-sama berjaga-jaga, atau bahkan ada yang sudah jatuh ya Pak ya dengan kondisi tersebut ya. Saya kira di atas 95%. Perusahaan-perusahaan selama 3 bulan ini ngalami guncangan. Karena guncangan ini membawa dampak panjang. PHK, dirumahkan, di PHK dan akan di PHK. Perusahaannya gontai, kering, bangkrut, akan bangkrut banyak. Ini keadaan nyata, Maka kita yang sekarang 3 bulan pemerintah sudah buka dengan new normal, karena milih mau terus bertahan untuk tidak kena corona atau mati ekonominya. Mas dengan dibukanya sedikit-sedikit ekonomi, mindset kita juga harus buka penyesuaian. Minimal apa ya? Intinya bukan bisnis dulu sekarang ini. Intinya jaga kesehatan. Kalau kesehatan kita hari ini tidak kena COVID, itu sukses. Sudah sebagai pemenang ya Pak ya? Waduh, udah pemenang. Maka sekarang ini adaptasi dulu adalah kesehatan mental, kesehatan pikiran, kesehatan fisik untuk menghadapi kondisi yang abnormal ini. Ya, jadi siapapun sekarang kena. Karena bagi saya
COVID adalah musibah. Musibah kemanusiaan bagi seluruh manusia penghuni bumi ini. Sudah semua global, Pak ya. Ya, lah tapi musibah ini ada musibah ini ada pembelajaran dan ujian. Lah kalau yang menyajikan kehidupan ini loh ujian, ini loh pembelajaran. Kita mau tidak mau harus punya mindset yang bagus untuk siap menghadapi, siap belajar. Sama seperti yang saya sering ngomong hampir di online, kita SMP mau naik SMA, SMA mau lulus, harus ujian. Tapi kalau anaknya ujiannya males-malesan, pesimis, takut, bimbang, pasti gagal. Nah, sama dengan kita hari ini yang dihadapkan sekarang ujian, harus optimis, tahan, minimal koridor yang protokol kesehatan dari pemerintah, dari orang-orang medis, kita ikuti dulu, ya. Kalau keluar maskeran, physical distancing, social distancing, lalu sering cuci, pakai sabun, air mengalir, kurang lebih itu aja. Tapi sambil tahan di rumah, ya di rumah mau ngapain? Kondisi lemah begini, tetap harus bertahan di antara yang paling berat, karena ini adalah ujian. Saya di rumah, ribuan buku. Mengulang kembali, merefresh kembali, banyak ide, keluar semua, ya. Sampai saya mau bikin seminar nanti ini, bulan depan mau bikin seminar arsitek nasib. Seminarnya? Arsitek nasib. Wow, arsitek nasib ya Pak ya. Bahwa kita lah yang bisa mendesain nasib kita ya Pak ya. Kita adalah desain nasib kita sendiri. Makin kita bertuhan, makin tahu tanggung jawab Anda, tergantung kita. Orang kok bisa Pak? Contoh saya tanya, besok pagi, malas atau rajin tergantung Tuhan atau tergantung kita? Tergantung kita itu. Kita, Tuhan sudah ngasih kelebihan ini loh, untuk kita pilih. Malas atau rajin, manusianya. Negatif atau positif, manusianya. Doa sudah, mohon sudah, ya manusianya yang jalan. Nah itu nanti saya kupas habis-habisan. Wow. Arsitek nasib. Jangan ya, lupa. Pada itu nanti ya. Tapi arsitek nasib online ya Pak ya. Tapi online tapi bayar. Oke, siap. Mahal lah bayar ya. Siap. Ya. Leher ke atas itu harus diutamakan Pak Andri, setuju ya? Iya. Maka dalam menghadapi new normal ini, pentingkan dulu number one kesehatan. Kesehatan ya Pak ya. Kesehatan. Kalau terpaksa harus keluar, silakan. Tapi koridor, protokol kesehatan harus kita pegang erat. Banyak sekali teman-teman yang harus keluar karena kalau nggak makan. Jaga juga, jaga dirinya. Nah, mental yang kuat untuk menjaga diri itu pengaruh terhadap fisik. Daripada terpaksa dan takut keluar, bahaya sekali. Akan menghantam kita. Terutama yang kepala 4 ke atas. Sangat lemah itu. 40 tahun ke atas, 50, 60, itu gampang frustasi. Tiap hari begini, aduh bosen, aduh mengeluh. Miss Corona masuk. Menjemput. Maka usil semua. Bangun pagi penuh doa, spirit tinggi, semangat tinggi, mindsetnya beda. Dapatkan kesehatan dulu. Baru mikir tentang bisnis. Bukan dibalik. Bisnis dulu. Nah, badannya lemah. Ya, ditebengi dulu. Ditamingi dulu dengan mental kesehatan. Baru ada waktu cari. Kayak sekarang hari ini saya. Tiap malam ambil kertas, coret-coret. Dari ide apa yang bisa dimainkan, dicari cara, sehingga ini yang bisa memungkinkan kita sehat dulu menang, kedua akan cari ide yang baru untuk keberhasilan. Jadi fondasinya adalah kesehatan ya Pak ya, karena kalau dipakai terus juga sementara kondisi seperti ini justru tidak akan membuat
sebuah loncatan ya Pak ya, malahan kita Pasti. secara idenya akan menurun karena fisiknya tidak Ya. didukung dengan kuat ya Ya. Pak ya. Pak Andri ini Makanya menarik disebut, sekali. ya, makanya disebut mindset menghadapi new normal ini. Kita harus punya sehat mental secara normal, itu dulu. Sehat Kuatkan mental itu dulu. normal ya. Iya, dan jaga fisik, Fisik olahraga, mental ya. terutama senam AWS 3. Wah, siap. Ya, walaupun Siap ya. saat itu mungkin Bapak udah nggak bisa membentuk senam yang massal ya Pak ya, tapi bisa nikmatin di YouTube-nya Pak Andri Yongso ya Pak ya. Pak Andri ini ada komentar nih dari teman-teman. Ini menarik sekali, luar biasa, Master Andri Wongso. Ini salah satu fans Bapak nih Pak kayaknya, motivator number 1 Indonesia. Saya Ricky Nugraha ya, penggemar berat Master. Wah, ya. Dari mulai di radio sampai setiap acara yang diadakan Master saya pasti ikut gitu ya. Ini salam kenal Pak. Pak Ricky Nugraha. Iya. Iya, terima kasih. Ya, silakan ya Anda kalau mau bertanya langsung dengan Pak Andri, silakan bisa mulai tuliskan di kolom komentar teman-teman. Dan sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman nih Pak Andri ya. Menarik sekali nih, Pak Andri ini kan tidak hanya sebagai motivator number 1 ya Pak ya, tapi Bapak banyak menulis buku dan juga pengusaha ya Pak ya, pengusaha sukses, punya berbagai bukunya nih. bisnis, ya. Nah ini bagaimana ya Pak ya dengan perjalanan hidup Bapak tadi kemudian bisa menghasilkan berbagai macam karya tersebut, itu kan bicara adalah mental juara yang terus bisa konsisten ya Pak ya. Nah ini bagaimana Pak supaya kita ini menjadi suatu trust-nya itu atau pegangannya untuk punya mental juara itu seperti apa Pak? Karena kadang-kadang orang itu mudah sekali berpuas diri Pak. Wah saya misalkan kalau jadi Pak Andri gitu ya, saya udah jadi motivator, oh ya udah cukup ya. Tapi kalau Pak Andri ini terus berinovasi ya, terus jadi pengusaha, menulis buku ya, sekarang usahanya pun makin banyak. Ini gimana Pak supaya tidak mudah? Ya karena tadi loh merasa meyakini bahwa hidup ini perubahan. Hidup ini berubah, nggak ada yang pasti, kecuali saya pastikan. Saya besok pastikan punya mindset yang bagus. Besok saya pastikan saya lebih giat, saya lebih kreatif, saya lebih motivatif sekali, dan saya punya kepedean. Itu saya buat, karena saya tahu besok itu belum tentu, selalu bergelombang di dalam bisnis loh ya. Hidupnya berubah, maka saya dimodali mental yang bagus, tetap mau belajar. Kenapa saya harus kreatif? Lah kalau tidak kreatif akan mati. Produk itu mati, nggak akan hidup. Maka sama seperti kita ketahui berapa tahun yang lalu yang paling top HP adalah HP merek Nokia. 5 tahun kemudian kemakan oleh BlackBerry. 5 tahun kemudian kemakan oleh Samsung. Nanti belum tahu lagi, bisa keluar Xiaomi, bisa keluar merek-merek lain, harganya murah, kecanggihan tinggi, bisa terjadi. Sementara masih seperti itu. Tapi semua akan terjadi. Lah kalau yang sudah mapan hari ini, katakan Samsung, oh cukup, nggak inovasi, jebol. Pasti dia keluarkan harga lebih murah, harga lebih tinggi, yang paling murah, cari variasi, jalan. Nah sama, di dalam kehidupan kita yang kita hadapi, hidup ini sama. Terutama kalau untuk bisnis, ingat, kalau kesempatan, selalu, setiap pagi kita dihadapkan oleh kesempatan baru untuk sukses. Tetapi ingat, terutama bagi yang sudah mapan, tidak ada ketetapan. Tetap pasti gelombang bisa naik, bisa turun. Nah kalau punya motivasi tinggi, speednya tinggi, akan capai. Maka beranilah berhayal, berani bermimpi, berani menentukan target yang tinggi untuk pengembangan potensi diri kita. Tanpa keberanian tadi nggak ada. Maka saya tulis 3 berani. 3 berani sukses. 1, berani menentukan target. Menentukan 2, target. Berani mulai melangkah. 3, berani memperjuangkan sampai sukses. Wow. 3 kunci. Kapan saja, di mana saja,
Tanpa itu tidak mungkin. Maka sering-sering perkuat mental ini. Syukuri karunia Tuhan. Pikirannya, karunianya disyukuri. Untuk apa? Untuk digunakan. Untuk dipakai. Dipakai atas namanya boleh apa saja. Saya wakilnya gitu loh. Mewakili apa yang saya dikaruniai untuk dinyatakan dalam hidup. Pede, menang, sukses, ngalami halangan, ulet, tahan, hadapi COVID, tahan. Ya, jadi kata-kata never give up, kata-kata determination, ulet, sabar, tegar, pakai semua. Kapan pakainya? Nah, sekarang ini loh. Saat COVID-19 seperti ini, kita dihadapkan bosan, jenuh. Yes, bosan, betul. jenuh. Itu kalau kita sampai kelewatan, merosot, mulai kecewa, mulai frustasi, mulai depresi, hilang, kabur kita. Dan akan gampang diserang oleh penyakit. Maka the winning spirit itu, the winning mindset itu memenangkan sekarang ini, kondisi saat ini, kita menangkan kesehatan dulu. Number one, kesehatan dulu. Ya, setelah itu udah punya, udah merasa punya, kembangkan lagi apa yang bisa saya pakai hari ini, apa yang bisa saya gunakan hari ini, apa yang bisa saya manfaatkan hari ini, apa yang bisa saya pertahankan hari ini. Kalau bisa pertahankan, bisa kembangkan, mari. Kalau nggak bisa, cari. Tahan, cari. Dan ini, pertarungan ini, jangan mengeluh. Karena setiap orang sudah bermiliar-miliar manusia di bumi ini menderita. Mengalami ya Pak ya, sama. Mengalami. Termasuk saya nggak? Yes. Tapi I enjoy. Enjoy the suffering. Nikmati penderitaan. Loh, orang latihan angkat besi ya, mau juara dunia. Angkat besi. Kuat saya mau juara provinsi. Kuat 50 kilo. Lalu saya pengen juara nasional. Besi tambah nggak? Ya, harus tambah. Tambah 75 kilo. Juara nasional. Lalu kepengen juara Asia. Besi tambah nggak? Tambah lagi. Tambah. Berat nggak? Makin berat. Berat. Nah kok mau? Menderita kok mau? Seneng. Enjoy. Sampai 200 kilo. Sengaja. Dan nggak gampang itu. Berat banget. Tapi hobi. Seneng. Nah itu namanya enjoy the suffering. Sama seperti kita hari ini. Menghadapi guncangan. Ini pun pelatihan. Kalau kita boleh meminjam nama Tuhan. Ini namanya ujian Tuhan. Pembelajaran pendidikan dari Tuhan. Layani. Mari berhappy ria menerima ujian ini dengan mental yang kuat, dengan winning mindset. Hadapi optimisme, sabar. Kapan Pak? Terus. Nah sekarang udah dibuka new normal. Yes, Istilah bahasa Jawanya wis tanggung jawab dewi. Tanggung jawab sendiri buat kehidupan. Maka hati-hati sekarang. Dengan mulai dibukakan mall, dibuka pasar, toko, restoran, jalan, semua mulai hidup. Kita harus hati-hati. Nomor satu apa? Kesehatan. Balik lagi, kesehatan. Sambil mencari cara dan jalan untuk mengembangkan diri kita sendiri. Hal yang baru tadi ya Pak ya. Ya, pastinya dengan sebuah keyakinan ya Pak ya. Keyakinan mindset itu yakin, percaya diri. 1000 orang boleh meremehkan kemampuan saya. Itu hal biasa. Tetapi kalau saya meremehkan diri saya sendiri, itu baru binasa. Iya. Berarti ketika kita tidak percaya diri ya Pak ya, banyak orang kan yang jadi kehilangan percaya diri nih Pak dengan kondisi new normal. Anda sebenarnya sedang lagi meremehkan diri Anda sendiri ya Pak ya. Karena kita itu pasti gagal. Ya, itu suatu kekayaan mental ya kalau istilahnya Pak Andri, saya boleh pinjam kekayaan mental luar biasa dan Anda remehkan ya ketika Anda tidak percaya diri ya Pak ya. Nah ini ada komentar juga Pak menarik dalam bahasa Mandarin. Nah ini mungkin Pak Andri yang apa itu? dari Nama
dari akun JMTC 9630 ya, mungkin mantap atau apa tuh ya? Ya, ada jempolnya Pak. Oke. Oh, komen aja ya. Iya, ya. Nah, ya, tolong tanyain buku yang rekomen untuk kita dalam pemberdayaan diri. Wah, ini dari akun Erik ya, ini dari Solo ini ya. Nah, ini Bro Ya. Erik ini dari Solo. Tolong tanyakan buku Saya- yang rekomen, Pak. Apa Pak? Silakan. Saya ada Pemberdayaan satu diri. buku, saya rekomen satu buku ini. Hmm. Ya, Wow, apa Pak judulnya itu Pak? The Master Key System. System. Wow. Master Key, satu kunci Mhm. untuk membuka kunci-kunci semua tentang sukses. Wow. Buku ini ditulis oleh Charles F. Haanel, Wow, orang luar ya Pak ya? orang Amerika. Buku ini sudah berumur 108 tahun. Wow, 108. Ditulis 1912. Wow. Ya, berisi 24 pola pikir. 24 Waktu pola. waktu saya jalan-jalan ke membawa tim Sudirman Cup bulu tangkis di Guangzhou, lihat iklannya buku ini, gede banget. Buku berumur 100 tahun. Wow. 70 tahun tidak boleh beredar. Bill Gates masih muda mencuri baca buku, konon baca buku ini terpengaruh. Oh, sampai mencuri. Napoleon Hill. Ya, Napoleon Hill, motivator Amerika. Karena buku ini loh, dia jadi motivator. Wow. Nah, Bill Gates baca buku ini terpengaruh. Maka dia punya mimpi menciptakan personal computer, PC. Bayangi, akan melanda seluruh dunia. Betul-betul berubah, dan dia sampai hari ini tetap menjadi salah satu manusia terkaya kalau nggak 1-2 kan di dunia loh. 13 tahun dia bertahan nomor 1 terkait di dunia. Betapa pentingnya baca buku ini. 1912, 100 tahun yang lalu orang Amerika sudah mengerti apa itu mindset, apa itu pikiran, itu udah sains buat dia. Maka jangan salahkan, ratusan tahun lalu kita bicara tentang transportasi udara, laut, darat, Amerika nomor 1. Bicara penemuan obat-obat tercanggih sampai hari ini, Amerika. Olahragawan paling top, Amerika. Aktor, artis, film, Amerika. Nobel kemenangan Amerika. Yes. Teknologi canggih, Amerika. Penemuan-penemuan sosial media, Amerika. Tahun 60 belum selesai, dia naik ke bulan. Kita di Indonesia baru makan kue bulan. Maka begitu saya lihat buku ini, malam baca 5 lembar, termotivasi. Wow. Gila. Wah. Jadi buku ini harus dicetak. Maka saya kirim ke sekretaris saya, tolong kirim ke Amerika, minta dicetak di Indonesia. Wow. 2 hari cukup dibalas, cetak, meledak, bestseller di mana-mana. Ini cetak yang terbaru. Saya kira ini perlu di-sharingkan untuk Anda nikmati. 24. Tapi buku ini, hanya untuk orang pinter. Pak, saya orang bodoh mau beli 10, nggak dijual. Hanya orang pinter, termasuk yang ikut mendengar semua acara kita ini. Semua anak pinter. Pastinya Pak ya, sempat Iya. inspirasi ini orang pintar. Jadi ini dinikmati pelan-pelan, karena punya 24 pola pikir ini intinya 3. Mengupas 1, idealisasi. Ya, pokoknya pikiran ini adalah anugerah Tuhan. Setuju nggak? Yes, Pikiran setuju. adalah anugerah Tuhan yang mengandung kekuatan luar biasa. Anda mau sukses, bahagia, maju, ya apa saja bisa terjadi kalau bisa menggunakan pikiran dengan baik dan benar. Maka gunakan dengan baik dan benar, berisi 24. Pelan-pelan Anda kunyah. Nikmati, mumpung kosong ini loh. Baca, olah. Mana tahu, dalam satu buku ini loh, satu bait kata aja bisa rubah hidup. Saya tahun 70-an, sayang bukunya hilang udah.
saya baca buku satu kata aja loh, judulnya You Can Become the Person You Want to Be. Anda bisa menjadi manusia seperti yang Anda inginkan. Wih, saraf terbakar, saya mau jadi bintang film Hong Kong. Tahun 70-an, itu di hidup kita masih kuno. Berani nentukan. Padahal musuh kita lawan kita di Hong Kong tuh jago kungfu semua. Nggak mau tahu. Saya siap latihan. Mimpi. Itu buku itu pengaruh. Nah, ini lebih bobot. 24 pola pikir. 1. Idealisasi. Idealisasi ya. Ingin apa. Kedua, visualisasi. Gambarkan dengan jelas. Karena waktu itu pengaruh saya adalah Bruce Lee. Foto, poster, tempel Bruce Lee. Bayangi, Bruce Lee. Aku jadi Bruce Lee. Bayangi, itu visualisasi. Seperti kita loh, mau sukses online, bayangi. Wah, nanti kalau omset saya jadi sekian banyak, kan saya bisa lebih baik, bisa nolong orang tua, bisa nolong adik saya kuliah, bisa bawa anak saya, bisa bawa orang tua saya datang ke Jakarta atau apa saja lah. Itu kan visualisasi, gambaran. Ketiga, materialisasi, jadikan. Ini komplit. Baca pelan-pelan. Nggak gampang ya, ini hanya untuk orang pintar loh. Jadi kalau Anda pas baca kok pusing, tunggu sebentar, istirahat dulu, pelan bacanya. Karena hanya untuk orang pintar. Maka waktu baca, ngomong, orang pintar lagi baca buku. Oke. Kalau enggak, kok berat ya? Orang bodoh. Jangan. Orang pintar lagi baca buku, orang sukses lagi baca buku, Master Key System. Segera dapatkan. Gimana Pak cara dapetinnya nih Pak Andri? Saya juga pengen pesen nih. Langsung ada nomor teleponnya, itu dari asisten saya nulis. Satu buku dijual 120.000. Plus ongkir. 120.000 ya? Ongkir 25.000 lah ya. Ongkir, jadi 150. Tapi hari ini, khusus saja hari ini, karena ada acara Christine, ada Yani, cukup 120.000 biar ongkir saya tanggung. Wow, ya. 120.000 ongkir saya tanggung. Nah, ada nomor teleponnya mungkin sana udah keluar? Ya. Nah, ya sudah ada nomor teleponnya, ini saya sematkan ya, saya nomor teleponnya bisa ya. Itu bisa WhatsApp ya, telepon ke situ, termasuk saya sendiri mau pesen Pak Andri. Iya. Nah, biar mindsetnya makin jelas, karena saya juga banyak kelas-kelas training Pak, dan terus belajar pastinya dari Pak Andri. Iya. Bila perlu nanti setelah belajar baca, ada pokoknya kita bikin bedah buku. Ulang ketemu lagi kita bedah buku ini. Bagus banget. Jadi ingat ya, para sahabat, ini loh buku saya ini loh. Ada 2.000 buku, ini dua lapis ini. Wow. Saya boleh SDTT, sekolah dasar tidak tamat. TBS, tapi bisa sukses. Ngunyah terus. Mentalnya ngunyah buku. Banyak buku diambil. Buku itu ya, bayangkan nulis buku ini loh. Gampang kan? Setengah mati. Ini bukan buku biasa. Ini pencerahan. Orang punya ilmu dijabarkan di tulisan. Nah, kita tinggal serap nih. Dari sekian banyak satu kata aja cukup. Anda dapat energi. 120.000 murah sekali. Sangat murah. Iya. Setuju gak? Bahkan beserta dengan ongkir ya Pak ya, itu buku dari luar. Plus, ongkir saya bayar. Buku yang sudah mengubah banyak motivator ya Pak ya. Saya sendiri menemukan bukunya Pak Napoleon Hill yang tadi Bapak sebutkan. Napoleon Hill. Ya. Napoleon Hill. Dia terpengaruh. Buku ini ya. Bill Gates. Ya. Saya baca ini, panas badan saya. Kenapa? Yang dibaca ada saya. Ini saya nih. Menambah power bahwa udah berarti bener cara mikir saya. Jadi penguat ini. Ya ini sehingga kalau saya harap teman-teman yang gabung hari ini di Christine Handayani, silakan Anda nikmati ya, pelan-pelan nikmati ya. Oke. Silahkan bisa dicatat ya teman-teman sobat inspirasi di nomor handphonenya 0877 ya 10385500 ya Pak ya. Pak Andri kita sudah di penghujung nih Pak. Wah nggak kerasa ya, tinggal 5 menit lagi ya. Cepat sekali ya. 5 menit.
Iya. Cepat sekali, Pak. Boleh kata-kata penutup? Tadi ada masih banyak Ya. pertanyaan. Nggak apa-apa nanti DM. Nggak apa-apa, nanti kita Andri. bikin lagi. Jawab. Nanti kita bikin lagi, 2 minggu lagi bikin lagi ya. Boleh. Jadi saya kira, satu, jangan mencemaskan keadaan hari ini. Ingat, sekali lagi kalau saya boleh pinjam nama Tuhan, anggap COVID-19 ini ujian. Kalau itu ujiannya, jangan lemah, jangan lemas, jangan komplain, jangan marahin salah, pemerintah salah, ini salah, itu salah. Nggak ada. Yang ada adalah saya melatih diri saya dalam ujian ini. Maka bukakan pikiran, optimisme, sabar, ulet, teguh, tahan, dan belajar. Belajar memulai diri. Kesempatan di rumah, pendekatan kepada Tuhan. Kesempatan di rumah, lebih dekat dengan keluarga. Kesempatan di rumah, pembelajaran diri sendiri. Kesempatan di rumah, untuk berbagi rasa kepada teman-teman yang lain, ya, tingkatkan kesadaran tentang kesetiakawanan sosial bagi orang lain. Maka dengan cara seperti ini anggap ujian dan Anda belajar dan siap menang untuk kehidupan, yakin setelah nanti lewat COVID-19, kita punya perangkat mental sukses yang akan membimbing Anda menuju masa depan yang lebih indah dan sukses luar biasa. Wow, terima kasih Pak Andri, sangat inspiratif dan sangat memotivasi setiap sobat inspirasi dan saya sendiri secara pribadi untuk terus semangat Pak ya, dan pastinya tadi punya suatu keyakinan yang begitu kuat ya, dan pastinya semua Anda bertuhan dengan Tuhan Anda semakin lagi hubungannya Pak, sehingga keyakinan Anda juga kuat ya Pak ya. Pasti, ya. Terima kasih Pak Andri Wongso untuk sharingnya yang sangat menginspirasi. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan lainnya. Dan terima kasih buat teman-teman malam hari ini. Terima kasih Pak Andri. Ya, sampai jumpa. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak.